selamat malam. Apa kabarnya? Makasih ya yang udah nungguin DPI dan juga mungkin yang tadi stay abis Depdagri lanjut lagi nonton DPI. Makasih loh. Hari ini Nesa nggak berdiri di depan sendirian. Nesa mau ngerasain tahta sama Dias. Yes. Karena Dias berdiri sendiri itu nggak enak. Oh, tanpa iya. sebab nggak ada lawan. Enak nggak? Ya harus berdiri berbarengan. Ya Des. iya harus ada tandemnya kan. Kalau Iya. sendirian kan nggak enak berdiri sendiri. Ya kalau kadang kalau nggak bisa berdiri dibantu berdiri Nah. malah kalau misalkan duduknya kelamaan gitu Itu ya. dia. Iya. Tapi sesuai judul hari ini, Harta Tahta Nesa, bukan ya? Ah bukan Salah, dong. Harta tahta legenda. Oh iya. Judulnya iya. gitu Itu kayaknya kalau. nyindir sosok. Iya sih, jadi kayak ya gue juga bingung ya kalau judulnya nyindir ya. Karena ya kan akhirnya udah diumumin secara resmi kalau Kun Aguero nggak memperpanjang kontraknya di Manchester City. Emang itu dia legenda? Hah itu tuh. Kita Iya, lihat iya, tuh iya, dia iya. legenda apa bukan tuh ya. Iya. Dan pastinya juga dia kan nggak perpanjang kontrak kan di City. Iya. Gosipnya kan katanya dia mau pindah ke Barca ya? Digosipin ya? Gini, kalau pemain lagi pindah-pindah begini nih udah habis masanya pasti gosipnya banyak. Ya tapi kan gue juga nggak tahu ya dia mau pindahnya kemana ya. Entah pindah ke Barca, entah pindah ke klub-klub lain. Iya sih. Ya masa dia kan pasti masih jasanya masih bagus lah. Tapi ini kalau misalkan gue pengen tahu nih ke si Aguero kan di City juga penting gak penting musim ini soalnya. Dan City kan juga nggak nyari legenda, Iya sih. nyari kamu. Tapi gue sih seneng sama Siti ya. Kenapa? Hobinya sama Manesa, suka belanja. Oh iya, bener ya, sama pemilik City sama-sama suka belanja. Bebas lah, suka belanja kan dia. Iya, kalau dia belanjanya pemain, kalau kamu belanjanya tas, Oh, baju iya. gitu ya. Tentu. Dan yang pastinya juga legenda di dunia otomotif ini adalah GeForce. Yes. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Pokoknya ini produk lokal yang kualitasnya no play-play ya. Ya. Buat kalian pecinta otomotif yuk langsung aja di follow Instagramnya GeForce tuh di bawahnya dia GeForce_ID. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya di GeForce Santini. Setiap minggu ini Mimin suka bagi-bagi kuis di Instagramnya. Terus kalau kalian penasaran pengen beli produknya, pengen cek speknya, harganya berapa, pengen cek-cek, langsung aja di e-commerce kesayangan kalian seperti Tokopedia, Blibli.com, Bukalapak, Shopee dan lain-lain. Yes, jadi jangan sampai salah kalau kamu pakai aki untuk kendaraan kamu pilih yang terbaik yaitu GeForce ya. Benar. Yes, Nes, tapi gue pengen tanya deh, Nes, kan lo udah lebih dulu di sini dibanding gue gitu ya. Iya. Nah kan gue anak baru di sini, anak bawang gitu. Gue pengen tahu nih kalau jebret tim itu kan banyak banget yang komen-komen dari berbagai daerah, bahkan sampai ada di luar negeri. Betul. Nah, itu tuh mereka beneran dari sana atau cuman absen sekedar nama Cuma kota aja speak-speak sih? doang gitu ya. Menurut gue sih ya kan pastinya ada juga mungkin orang Indonesia yang tinggal di sana. Ya kan pasti juga pengen nonton tayangan-tayangan Indonesia Iya, dong. betul, Bola betul, betul. apalagi dong selain yang mempelopori kita. Yes. Kan cuma kita doang. Emang ada yang lain? Nggak ada lah yang terbaik di Ya dulu sini. yang suka-suka itu udah nggak ada kan. Dia kesini kalau mau nonton update-update dunia olahraga. Iya benar. Jadinya seru banget sih dan ini ya kalau misalkan nonton di sini kita terima kasih banget setelah akun kita balik nih kembali ke Jebret TV, subscribers kita udah naik lagi, tepuk tangan dong. Dalam 6 hari udah naik 5.000 Ih, loh. Ini gokil. semua berkat bantuan kalian ya pastinya yang jempolnya gercep banget. Kalau cewek biasanya gercepnya kan belanja gitu ya. Iya. Kalau ini Jebret TV ini gercep untuk subscribe dan pokoknya support kita. Gercep juga nih kalau Gercep. hari ini udah pada komen-komen dan udah pada pengen tahu gimana update-update nanti kita akan bahas Aguero kita bahas. Ya yang ya sebenarnya sih penting gak penting ya dibahas tapi ya udahlah kita bahas Aguero. Tapi nanti habis ini ada 2 pundit juga yang akan barengan sama kita di sini. Benar. Ya semoga aja pokoknya dari 34 provinsi di Indonesia ini nonton semua. Ya. Bukan mau nge-hack YouTube kita tapi buat ngedukung pastinya dia. Ya, nih. Katanya Nes pada kangen disebut kota-kotanya sama Nesa. Oh iya, Bukit Jebret Batok Tim. hadir. Terus? Ya, terus Manado. Ada lagi dari Depok, dari Bogor, Cahaya Abadi juga biasanya nonton. Dari Bali juga. Bali Febri katanya. Febri, Iya. beli Febri. Terus Bukit Batok. Iya, Bukit Batok. Yo, Argentina. Argentina, benar-benar. Lucu banget namanya Argentina. Ini seluruh Keren-keren. Indonesia ya. Iya, ada lagi Dias out. Itu udah biasa. Itu udah biasa. Yo, kalau Dias out itu malah menunjukkan fans gua. Oh iya, benar. Jadi malah kalau misalkan gua itu menyuruh fans gua untuk kayak komennya apa di Jebret Tim gitu. Ya Dias out. Jadi semakin banyak Dias out berarti makin banyak fans Iya, gua. gue juga kadang-kadang bingung gitu, Jebret Tim itu kayak FD ya, kayak Iya. floor director kadang. Iya. Nesa in,
Diaz out, Iya. DFD apa bagaimana gitu. Iya. Kita mah mau Bahasanya ganti dong, bosenin gitu. Dia yang ngatur kadang-kadang. jangan dong, tapi emang gitu nggak apa-apa. Mau siapapun ada duduk di sini. Yang penting lo selama lo subscribe kita, Jebret TV, Jebret Media ngedukung kita untuk sepak bola Indonesia dan juga program-program kita. Siapapun ada di sini nggak penting bro. Yang penting support lo. Gila, Asik gila, ya. gila, asik, Tetap asik, asik. makin out nih gue. Iya. Daripada Gua dia nggak peduli. makin Ya. nanya-nanya gue makin mendalam soal dunia olahraga, ntar gue kelihatan begonya, otak gue ketinggalan ya kan. Jadi mendingan langsung aja kali kita panggilin pandit-pandit kita ya. Yes, nah ini pandit-pandit aja nih, ntar diperhatiin. Kalau gue sih nggak peduli, ada yang suka ada yang nggak suka. Bukan lo yang bayar gitu, yang bayar sih. Langsung kita panggilin setelah ini. Ya gua kebayang itu sama aja lu lagi berduka tapi lu disuruh ngelawak. Makanya gua salut sama komedian. Tepuk tangan dulu buat para komedian. Gua salut. Yang pertama, challenge kita tentang komika yang bakal bisa ngelewatin viewer sebelumnya itu dimulai hari ini. Kita undang komika yang pertama kali tampil, bakal tampil lagi hari ini, Apip Sapi. Dia begini Ki. Gila lu. Oh iya, waktu awal-awal. Berarti nggak boleh materinya Ki. Oh jatuh. Oke lah kalau begitu terima kasih saya ambil hari ini. Apa lagi, Mas Abra? Ini Masih lanjutin banyak ya? aja Mas Abra. Mas Abra, sini Mas. Mas, lanjutin Mas. Ada Mas Abra, lanjutin. Yes, itu dia cuplikan dari stand up bola raga ya, berubah nama dari stand up bola dong jadi stand up bola raga karena nggak cuma ngebahas tentang sepak bola, nantinya di stand up bola raga akan ngebahas dari berbagai cabang olahraga. Bisa disaksikan hanya di Jebret TV. Dan sudah bersama gue di Dewan Pundit Indonesia ada Bang Mes dan juga Papi Ropan, apa kabar? Om. Sehat-sehat Yes. ya. Papi Ropan kita udah lama gak ketemu, akhirnya bisa ketemu lagi sekarang. Ketemu lagi ya? Ada 2 tahun gak ketemu ya? 8 tahun. Oke, di tengah pekan yang seret pertandingan ini, tiba-tiba ada satu pengumuman dari manajemen Manchester City. Ini omongannya resmi soal nasib dari seorang Kun Aguero. Katanya yang udah sampai Juni ini kontraknya selesai dan ya tidak diperpanjang lagi. Kita akan ngebahas itu ya. Jadi tim-tim peminat mana suaranya Jebret tim ya yang mau Aguero. Pengen ngobrol sama Papi Ropan dan juga Bang Bes nih. 257 gol dari 384 penampilan dan koleksinya 13 trofi gak main-main. Apakah ini walaupun masih punya satu cita-cita yang adalah Champions League ya belum didapat sama Manchester City nih. Nah Bang Bes coba deh di musim ini kan sebenarnya Aguero perlu enggak nih ya kan. Nah ini gue pengen tahu line up setelah Aguero akan dijual City akan seperti apa nasibnya. Nanti ditambah sama Papi Ropan juga boleh berpendapat, silakan Bang Bes. Aguero ini dari seorang legend Manchester City, legend sebuah klub walaupun klubnya masih baru, sampai jadi pemain yang protes ketika dia diganti, dia protes teman-temannya nggak passing dia Om. Nah, itu kan berarti ada something happen di situ. Terlalu lama dia tidak main, akhirnya Pep menemukan sebuah formula yang membuat posisinya dia terancam atau dia bermain strikerless Pep Guardiola. Si Pep Guardiola ini dengan formasi 4-3-3, tetapi ketika mereka pegang bola 3-2-1-4 ya, di mana Gundogan di situ punya banyak sekali ruang dan seorang Riyad Mahrez yang tadinya sayap dia masuk ke tengah dan Phil Foden kadang-kadang dia jadi false nine. Nah disitulah peran Aguero semakin tidak terlihat. Ketika dia balik malah nggak dapat tempat. Sebenarnya awal dia nggak dimainin, nggak dikasih kepercayaan itu kan karena cedera kan? Yes. Jadi cedera kan? Kenapa Pak Ropan coba? Kenapa pemain yang cedera? Maksudnya setelah balik kenapa nggak dapat tempat lagi? Padahal ini kalahnya bukan penampilan yang nggak oke loh, tapi karena cedera mungkin bagi gitu. Pep begini, kan tadinya dia terlalu bergantung kepada Aguero ya. Yes, setuju. Ketika Aguero tidak bermain begitu lama, dia coba melakukan rotasi pemain. Jadi siapapun yang dimainkan, bahkan bukan cuma Aguero, Gabriel Jesus pun striker mereka itu sering bangku cadangan dan dia sering memainkan 6 pemain itu semua gelandang dirotasi di situ. Siapapun yang dimainkan, mau Sterling, mau Riyad Mahrez, Phil Foden, Gundogan, ya kan, Rodri, Kevin De Bruyne yang tadinya cedera akhirnya dimainkan lagi. Ya, kemudian Ferran Torres. Jadi dia bisa menemukan dengan pemain-pemain ini yang bukan striker murni, mereka akhirnya bisa menang terus. Ya, pertandingan tuh mereka menang dari pekan ke pekan. Ya, ini yang membuat luar biasa ketika Aguero dari cedera dia kembali lagi ke lapangan. Jadi mereka seperti apa ya? Tidak butuh amat ya, walaupun sebenarnya tidak boleh juga. Karena ini pemain legenda yang harus diingat ya, bermain hampir 1 dekade dan dia ketika
ketika Mancini masih menangani ini kan dia datang dari ATM, Atletico Madrid. Betul, Saat betul. itu dia menjadi kunci di pertandingan terakhir Ya. yang sangat menentukan itu injury time. Ya. Saya masih ingat itu ketika menghadapi Queens Park Rangers. Yes. Dia mencetak gol penentuan untuk membawa City juara. Itu waktu itu Wah, sama betul. MU tuh ya. Betul, masih Ya. ingat. Waduh, Ingat luar itu biasa. umpan dari Balotelli. Balotelli bisa umpan segitu bagusnya. Dan tapi maksudnya pada saat balik, apa yang buat teman-temannya hilang respect ke Aguero sampai gak dioper gitu? Sampai dia ngambek. Itu kan apa yang salah itu kan gitu? perasaan dia tuh. Ya. Des. Belum Perasaan dia yang tentu. dia kemukakan itu curhat dia. Mungkin teman-teman yang lain juga nggak merasa begitu. Cuma mungkin karena dia berpikir bahwa kok saya nggak dapat bola ya, maka saya nggak diberikan itu, perasaan dari dia yang muncul. Tapi ketika mereka menang 3-0, ketika ada penalti, Ya. mereka respect terhadap dia. Betul. Dan memberikan kesempatan biar Aguero bisa membuat gol. Nah. Sudah begitu lama mengebut, mereka kasih nih, lu nembak no, masuk ya. Jadi mereka sama aja penonton. Yes. Kalau mereka mau egois, nggak kasih ke Aguero. Benar. Ambil aja pemain lain, Gundogan, ambil siapapun bisa ambil. Apa karena udah terbiasa dengan main formasi yang sebelumnya, jadi ada Aguero kikuk gitu, Bung Bes atau gimana nih? Kalau sebelumnya City dia sangat fokus banget main 4-3-3, standar banget. Biasa di sini Aguero di sini, biasa KDB yang support. Ya. Sekarang ketika awal musim jangan lupa City berat juga sama awal musim. Betul. Sempat Iya. seri, Betul, sempat betul. kalah. Itu naik turun ya. Ya, lawan Spurs kalau nggak salah kalah. Ya dia dipukul oleh Leicester 5-2 main di itu kan bagaimana? Gitu kan. Sepak bola serangan balik. Iya. Akhirnya ketemu formula baru si Pep. Ya. Si Sterling makin melebar, ini masuk ke sini. Mahrez yang tadinya di kanan dia masuk. Bernardo Silva yang tadinya di sini dia naik ke sini, Gundogan akhirnya naik di sini. Ini menyesuaikan, Cancelo naik ke sini, akhirnya jadi seperti ini. Tempatnya Aguero hilang di sini. Ya, Biasanya Aguero tuh apa sih? Kita taunya dia striker Argentina, dia punya kelebihan. Confidence adalah kelebihannya dia. Endurance-nya juga kenceng, Dia punya ya. confidence ketika dia dapat bola dia yakin dia bisa cetak gol. Iya. Banyak orang yang bilang naluri golnya tinggi. Iya. Ya, naluri gol dapat dari mana sih? Dari kepercayaan diri. Dia Iya. selalu dapat bola, dia berani shoot. Gimana Tevez ya? Bola-bolanya tuh ditembak nggak kenceng, nggak terlalu ke atas, nggak kemana, tapi ke bawah, pojok, masuk. Kepercayaan itu diri itu. kelebihan dia, kepercayaan diri dan berani. Biasa orang Amerika Latin dia punya keberanian. Yes, itu Dan dia. 181 gol itu luar biasa. Ya. Bersama City ya, saya tidak Ya. hitung semua ketika dia di Independiente atau di ATM, tapi dengan 181 gol. Untuk- ini betul-betul untuk City ya. Ya. Untuk City 271 pertandingan dia Itu bermain. luar biasa. Iya, hampir dalam 10 musim. Itu luar biasa dan tidak bisa digantikan. Betul. Jadi sebelum pindah ke Manchester City waktu di Atletico di pertandingan terakhir ya, bahkan di pertandingan terakhirnya Aguero memberikan hat-trick kalau Iya, ngomongin hat-trick, sejarah. Nah ini kan udah tinggal beberapa pekan lagi ya di Liga Inggris, sepertiga lagi lah. Nah ini akan memberikan kesan atau memang beneran gak dapet tempat untuk pertandingan selanjutnya di Liga Inggris sama Pep Guardiola? Kalau saya sih targetnya sekarang Aguero untuk menutup bukan Liga Inggris lagi. Ah. Karena udah Liga Inggris kayaknya udah selesai lah ya. Udah lah itu ya. Ya. Tetapi dia masih bisa mempersembahkan UCL di situ. Dan itu masih kemungkinannya besar. Apalagi sekarang dia masih lolos, ya kan? Ya. Apalagi City, kalau mereka udah nggak fokus di Liga, mereka bisa fokus di Liga Champions. Liga Champions. Kedalaman squad Manchester City tentu beda dengan MU misalnya. Ya, mereka akan main di Europa League Ya. juga. Tetapi kedalaman squadnya beda loh. Ya, lihat si KDB cedera, banyak yang bisa menggantikan. Ada Gundogan, ada Bernardo Silva. Dan kalau misalnya seorang Thierry Henry dibuatkan patung di stadionnya atau Sir Alex Ferguson begitu dielulukannya di MU, menurut saya walaupun Manchester City masih muda banget, dia layak untuk dibikinkan patung. Tapi kan ini Papi gimana? Layak nggak seorang Aguero dibikinin patung selegenda itu kan Aguero Iya, untuk City? iya, karena mungkin dalam sejarah, Yes. dalam sejarah dia paling banyak sepanjang masa di City tidak ada yang bisa mencetak gol sebanyak dia. Ya. Itu yang membuat mungkin seperti biasa untuk bisa Jadi membuat legend. dia. Tapi coba kita tanya sama Jebret Tim. Ini Layak layak nggak seorang Kun Aguero untuk jadi seorang legend sampai dibikinin patung? Wah, Sekarang gue tanya ke Jebret Jebret tim, tim, ya. tanyain Dias, Ah. banyakan trofi siapa? Aguero apa Thierry Henry? loh Mungkin jangan bisa jawab. jangan gitu dong, tanyain. Jangan gitu tanyanya. Tanyanya adalah layak apa enggak Aguero. Nah. Lo pakai baju Argentina. Bang, Pertanyaan, gue balik lagi pertanyaannya. Kalau misalnya Thierry Henry dibikinin patung, terus dianggap layak segala macam dibikinin patung, dianggap hebat dibikinin Ya, patung, ya. gue rasa berarti Aguero juga pantas juga Tapi dapat. beda faktor dong ya nggak apa-apa kan dia Aguero tiba-tiba masuk ke City dengan yang gede, dana yang besar, juara dan lain-lain gitu. Dan Nggak itu menjamin, membuktikan, Des. nggak menjamin. Kita Iya. kumpulkan pemain terbaik, terus kita dapat tim terbaik. Galacticos om. Oke. Ada selain Aguero ada Kompany, David Silva. Yes. Jadi kalau dibandingkan dengan Kompany ya, saya Dan pikir David Kompany Silva. itu lebih jauh. Lebih jauh dia dari 2008 bermain. Iya, Ya. iya. Dan dia bisa merasakan itu begitu jauh dengan 4 trofi yang diberikan di era modern kan. Nah. Mancini, Pellegrini dan 2 dari
Pep Silva itu 1 tahun lebih Iya. lebih lama. Silva Iya, itu masuk iya. di 2010. Iya. Pep masuk di 2011 dari Iya. ATM. Iya. Jadi kalau bilang lama ya masih Silva sama Vincent Kompany. Nah, berarti lebih layak Kompany bisa sama lama, Silva dong. Ada, Aguero. masih bisa dijawab, masih bisa gua jawab. Kalau misalnya dianggap legend si David Silva ya sama si Vincent Kompany, Kompany, karena mereka udah pindah dari City, Aguero nih masih main, jadi kita masih belum merasa kehilangan. Tapi banyak juga tim-tim yang apa ya, yang kayak Casillas deh. Waduh. Pindah dari Itu Madrid, ya emang gitu klubnya. aja. Itu emang klubnya. Iya Kalau kan? Vincent Kompany, Nah. saya balik ke Vincent Kompany, dia kan mundur. Iya benar. David Silva Ya. juga begitu. Nah, kalau yang ini gimana nih? Coba kita lihat di Jebret Tim. Kalau ini gimana? Balotelli. Why always me? Ya. Why always me? Ini kalau nggak ada assist dari Balotelli, nggak juara City. Nggak juara. Dan Iya. injury time. Injury time. Menit 90 plus sekian. Iya, itu layak Habis Kak, itu berarti. MU bisa ketawa-ketawa tuh, tapi Iya. karena ada Kun Iya. Aguero. Jadi sebenarnya biasa. di City banyak nih pemain yang udah layak dijadiin patung, Bang. Walaupun sebenarnya dominasi di kota Manchester itu kan merah terus berapa tahun ya, berapa puluh tahun. Akhirnya pada hari itu dibalik semua, jadi biru akhirnya. Jadi Manchester biru. Wah. ya. Mulai dari Jebret situ Tim. biru. Ini yang mereka bilang begini. Ini tetangga yang berisik selalu nih. Iya. Tetangga yang selalu berisik, ya kan? Ya, akhirnya jadi kalau bisa dibilang gitu, di saat itu kan rivalnya kenceng banget kan. Betul. Nah, ini pas banget saat ada rumor Aguero cabut, manajemen udah memutuskan, berarti nggak mungkin ya Aguero pindah ke Manchester yang merah itu. Bisa Hah? aja. Kok jadi Jangan lupa kejadian Van Persie, Pak. Tevez juga kan? Bisa Yes. lihat. Van Persie kan pindahnya dari Arsenal. Yang paling gampang MU. Tevez sudah, benar. Itu jahat sih. Banyak juga yang Kalau jahat. mereka mau bikin gempar, Ya. itu ambil bajak. Iya, bajak. Alasan Aguero kalau sampai tawaran MU datang, terus Aguero ambil tuh apa alasannya? Kan dia udah dapet semuanya di City gitu kalau masih di Liga Dan Inggris. mungkin pasti dibenci oleh pendukung City. Iya, dan pasti dibenci. Apa cuma mau balas dendam doang? Bang Tapi Wes? nggak apa-apa, pendukungnya kan sedikit, jadi nggak terlalu dibully. Ya, nggak mungkin pertimbangan utamanya kalau dia pindah ke Manchester United tentu Ya. pasti dari faktor finansial ya. Ya. Pasti tentu match siapapun yang bisa match gajinya dia, pasti dia akan pindah ke situ. Ya. Mau dia PSG, mau dia Juve, mau dia MU. Tapi saran gua jangan ke MU karena gaya mainnya udah beda. Jangan ke Iya, MU. kalau saya Jangan juga begini, ke MU. di Ya. Beda. Inggris dia cukup udah 1 dekade. Iya. Dia pernah di ATM di La Liga. Di La Liga. Dia masih ke Italia, Yes. Juve, Iya, dia iya. bersama dengan atau ke PSG. Nanti ke Juve kalau lolos Liga Champions lagi nggak Kalau dia jauh-jauh. mau aman, PSG. Nah, ini ada Juve nih, setuju Iya. loh. Kalau Juve sekarang, ya, Juve sekarang gue cerita sebagai fans Juve, kita tuh jualan kaos sekarang Juve itu komersial, jadi nggak ngejar trofi Pak. Kita mau ngejual kaos di Amerika. Tapi masa ada pemain klub maju pengen juara, pengen jual kaos doang? Ada istilahnya di Italia itu, kita tuh mencari ekonomi, faktor ekonomi terus sekarang Juve, Penting makanya ya, Bang, ya? runtuh sedikit pondasinya. Tapi kalau Aguero sampai datang, Ya itu, jualan kaos juga. naik, Dybala langsung taruh di nomor depan sini, Tapi dijual. mungkin Aguero ini tidak sekuat kedatangan CR7 ya. Iya, Iya. iya, Ketika iya. CR7 datang dengan 100 juta euro, itu merchandise dia kan Oh ludes. naik, follower Instagram naik. Follower naik habis. Iya. Nah, Aguero mungkin tidak. Tapi tidak akan seperti CR7. Tapi kalau misalnya dia ke Barcelona, lumayan reuni. Sama sama Om Messi ya. Messi. Jangan lupa. Sama Messi ya. Jangan Iya. lupa, satu-satunya gelar. Nah, ini dia. Nah, Satu-satunya gelar Olimpiade. yang didapat Messi baket timnas Argentina adalah Olimpiade. Olimpiade. Ya, pemainnya dia. Apakah Aguero kalau misalkan sampai ke Barca dia bisa menjadi tandem sama Messi, terus Barca juga bisa jadi segalak dulu lagi? Bisa. Bisa aja, Bisa aja. Bisa aja. Apalagi Antoine Griezmann lagi agak galau di sana. Tadi kan Bright dibilang, White juga sulit. tadi kan dibilang seorang Aguero ini lagi turun kepercayaan dirinya. Yes. Seorang pemain nih, kalau misalkan lagi turun-turunnya kepercayaan diri, ya Babes juga pernah bersentuhan langsung dengan para pemain, ngebangkitin percaya diri kan susah. Ya nggak? Kayak kita pernah ditolak cewek tuh balikin lagi untuk nembak yang lain susah ya kan. Nah umurnya juga udah 32 tahun. Nah, ini 32, ya. faktor yang bisa bikin dia langsung kenceng apa nanti? Apakah masih tetap performanya gini-gini aja? Papi dulu deh. Enggak, tapi kalau dia motivasi akan naik, kalau dia mungkin kembali ke Barcelona akan ya. Misalnya. ada Messi, ada teman dia ya. Mungkin ini agak lain ya, akan termotivasi juga Iya, untuk bisa iya. bermain lebih bagus dengan tandem dengan Messi kan belum pernah selama ini mereka berdua bersama-sama dalam satu klub Iya. untuk bermain dan apalagi di klub sebesar
Barcelona. Jadi ada tantangan buat dia untuk bisa melakukan lebih baik ketika dia tampil waktu itu dengan ATM. Itu saya pikir. Oke, Bang Bes? Kalau saya agak sedikit nggak setuju sama Om Ropan, belum tentu dia bisa klop dengan Messi di Barcelona. Karena apa? Karena di timnas Argentina pun dia nggak main, Om. Oh ya. Ya, Aguero ya? balik ke 2014, pencapaian tertinggi seorang Lionel Messi di Piala Dunia adalah final. Yes. Dan strikernya siapa? Higuain. Ya. Pemain Juve. Iya. Sayap kanannya siapa? Ezequiel Lavezzi. Lavezzi Napoli. waktu Kenapa bukan Aguero yang main? Nah, kan Terlalu berarti banyak ada masalah. Banyak striker mereka Banyak waktu itu banyak kan kirinya di Bali ya kan? Iya, mungkin mereka masih ada Tevez kali waktu itu kan. Tevez juga masih ada. Jadi terlalu banyak pilihan. Posisinya dia center forward, kalau enggak second striker. Kalau misalnya lagi apes-apes banget dia second striker. Tetapi posisi favoritnya di City. City waktu dia juara 4-3-3, Ya. suplai bola ke dia terus. Sekarang di Argentina ya bola pasti lewat dulu nomor 10-nya. Ya pasti dia ambil Messi. Iyalah. Nggak mungkin aja. Iyalah pasti Itu sudah hukum, sudah tanda tangan kontrak itu. Iya, itu kan- bola sebelum ke depan harus Messi. dianeh. Bolanya dianeh, kok nggak ada selesai. Iya, namanya juga klub Messi, suka-suka Messi kalau gitu. Iya. Tapi akhirnya kan gagal juga. Peluangnya Higuain banyak banget. Ya ada satu offside, satu apa segala Bisa macam. sebenarnya itu bisa dipertanyakan juga Oke. kenapa Higuain yang lebih dipilih. Tapi memang sulit kalahin Jerman sulit. Pada saat itu Iya, sulit. Waktu itu tapi kalau misalkan pilih tadi MU nggak cocok karena ke rival sekota doang udah. Terus tadi kalau ke Barcelona juga akan sama Messi belum tentu langsung klub ya kan. Jadi klub mana sebenarnya menurut Bang Mes dan Papi Ropan Ya itu saya bilang tadi itu yang Juve atau cocok? PSG. Yes. Juve atau PSG. Saya garis bawahi apa yang dibilang Om Ropan. Iya. Kalau main di PSG. Juve, kalau main di Juve Aguero, di Juve kita pakai formasi 4-4-2. Ya. Ini Aguero lagi denger nih. Waktu dia juara, waktu lu juara, waktu kamu juara, pasangannya siapa? Edin Dzeko. Dua di atas gantung. Nah, Oke. ini sama Juve bisa sama Ronaldo. Tapi ya best kan? tergantung Aguero juga ya. Oh, iya. Mau nggak dia? Itu kan tergantung dia. mau nggak? Masalahnya Juve udah nggak bisa bayar gajinya, Om. Kalau Iya. PSG banget boleh, ini. kalau PSG fulusnya tinggi. Nah, selesai itu best. Nah, sebelum Iya, ngomongin kan? fulus, ada Nesa di sini. Yang mulus. Iya. Nanti Dia ngomong sendiri. nanti Nesa yang bayar si Aguero. Iya, tapi kalau Beli. gue ngomong gue yang diserang. Oh, baju 2014 pas. Oh iya, ya kan kalah udah lah nggak usah di ini lah. Bang Bes, karetnya hilang lagi. Hilang lagi karetnya, karet, sabun muka hilang semua. Bang Bes manggilnya Om Ropan, gue manggilnya Papi Ropan. Jadi Iya. kita satu keluarga ya? Iya, dia Pak anaknya nih ponakan. Suka. Om, papi, terserah dia. Iya, Terserah. Terserah dia lah. Jadi satu bisa lah. Ada Terserah apa? dia. Daripada kita ngomongin legend gak legend, kayaknya penting banget ya bahas dia. Mending kita ngomongin program-program Jebret Media aja Ya, yang legend boleh. kan. Salah satunya KPI nih yang tayang setiap hari Kamis. Kita lihat dulu, ini dia. Kita akan masih memberikan sajian spesial untuk kalian. Siapa dia? Ini dia. Model Popon. Silakan dinikmati dulu yang mau enak-enak dulu. Yang pertama ini yang mau kita bahas adalah Menpora. bukan Menpora. Yang mau kita bahas adalah hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia di zona Eropa. Gibraltar tuh, Gibraltar kayaknya juga dia pas diajak kualifikasi pemainnya pada kaget, masa nggak bisa main bola. Tuh, general manager Irennya. GM Grandmaster. General Manager pikir dia General Manager GM. Memang betul GM itu General Manager, tapi di sini Grandmaster. Iran tuh dicatur emang jabatannya GM tapi Grandmaster, Pit. Karena di posisi sebenarnya cuma kepala cabang. Belum sampai general manager, lu main ke general manager aja. Yes, itu dia kabinet bangsa Indonesia. Tadi ada Oki Rengga, Hafiz sama Popon. Kenapa Popon pakai baju Liverpool yang crop top ya? Iya. Itu. Tapi ngomong Liverpool itu tadi karena Popon pakai baju Liverpool kan. Dulu sempat ada rumor pada saat sebelum Sam Hashur beli Manchester City, kan ada rumor sempat ada negosiasi. Dia mau ambil Liverpool bahkan. gitu? Iya. Itu tapi kan namanya juga klub legenda kebanggaan saya ya, yang lagi sakit itu ya. Ini emang tapi kan ya namanya juga ya mau yang cepat pebisnis. Tapi ngomongin sedikit, ada rumor lagi mengenai pemain yang katanya pengen ke Liverpool. Ibrahima Konate ini bukan makan Konate ya, Ini pemain Jebret ini nyampe main Leipzig ini. RB Yes, Leipzig. pemain Leipzig dirumorkan pindah ke Liverpool. Bang Bes dulu deh, Bang Bes gimana? Menurut Bang Bes jadi nggak nih apa emang rumor aja nih? Masih belum fix ya karena belum kita di akhir musim, tetapi rumornya kenceng banget. Ya. Dan kita tahu Liverpool ini dibully musim ini karena banyak kebobolan.
lini belakangnya sangat sangat rapuh, apalagi ditinggal Karena 3 Van back Dijk, inti. Van Dijk, Joe Gomez nggak ada. Dia Matip coba nggak ada. pakai central midfielder jadi center back juga, nggak bisa juga. Fabinho, Henderson ya kan lagi magang di situ nggak bisa juga. Akhirnya pakai Ibrahima Konate, dia mau coba apakah ini adalah solusi? Ya bisa jadi. Pelatihnya kan orang Jerman, dia suka pasti pemain-pemain yang punya mentalitas Jerman atau punya istilahnya pengetahuan Jerman di situ. Tingginya udah tinggi, 190-an kalau nggak salah. Terus dia jago juga pegang bola. Istilahnya ball playing midfielder, ini bisa jadi ball playing midfielder. Saya pikir ini Konate ini hanya alternatif kedua ya. Oke, yang Tadinya pertama- sebelumnya mereka incar itu temannya dia. Adalah? Tandemnya dia di Leipzig Yes. juga. Dayot Upamecano. Yes, betul. Ya, karena mereka gagal mungkin harganya tinggi dengan Leipzig. Akhirnya Dayot itu sulit untuk kalau Bayern Munchen sudah bersuara. Iya. Pas semua orang pingin main di Munchen. Iya, iya. Karena 99% pasti juara di Bundesliga. Ya At least dapat juara liga lah. Dan di Champions bisa masuk di babak gugur. Benar, minimal itu minimal. Ini benar. masuk babak gugur. Jadi Iya. itu Dayot Upamecano nggak bisa, jadi Konate yang bisa. Tapi bahkan Ozan Kabak mau kemana kalau dia datang kan? Yes. Ben Davies lebih pulang lagi dia ke Preston. Bahkan belum Ya, Ben iya Davies- kan? Ben Davies bahkan belum pernah main di Liga Nat Inggris. Phillips mau kemana kalau dia datang tuh makin banyak ya kan? Apalagi kalau Joe Gomez datang, Matip datang, Van Dijk sembuh. datang. Itu bisa 7 pemain di back mereka tuh nganggur semua tuh. Nah, Padahal dulu sempat rumornya si Koulibaly Napoli yang udah teruji di Italia Full bisa tinggi, menggoyangkan Juve. Juve dulu Napoli kan susah goyang. masih keluar. betul. Tinggi Nah, terlalu akhirnya dapatnya Ozan Kabak. Walaupun Ozan Kabak di kemarin yang di pertandingan Di Turki. Tapi bagus internasional loh. lumayan Lumayan bagus. lah. Oke lah dia main Nah, kemarin. ini yang mau disambung. Jadi sebenarnya Liverpool tuh sebenarnya saat ini kalau untuk beli back lagi di musim baru nggak tepat ya, Papi? Atau Kalau Van Dijk balik sudah, misalnya dia udah balik sama Joe Gomez sama Matip, Prabang kan Sosu. banyak. Sudah ada Ben Davies, sudah ada Kabak, bisa Nat Phillips lagi bagus. Ya. Jangan bisa melihat kan, ketika Nat Phillips dipasangkan dengan Kabak kan, 2 kali bermain lawan Leipzig, menang? clean sheet. Iya, clean Menang sheet. clean sheet. Tapi kalau menurut saya, jangan beli. Tadi Om Ropan bilang alternatif. Kalau saya jangan beli alternatif, jangan beli pemain yang kira-kira bakal main, tapi beli pemain yang pasti main, pemain inti. Itu yang dibutuhkan Liverpool, pemain inti, mental pemain inti yang udah pengalaman, yang udah makan asam garam. Jangan pemain cadangan, pemain muda. Karena itu yang dibutuhkan sekarang. Karena kalau kebobolan, lu cetak 2, kebobolan 3, lu masih kalah. Iya, benar. Mental pemain pasti akan Mungkin down ketika kebobolan. saya pikir kalau Koulibaly datang atau Dayot Upamecano, dia akan bisa pas berpasangan dengan Van Dijk. Itu dia. Ya, tinggal Ini pemain-pemain masih tantangan lainnya bagi Joe Gomez. Ya, Tetapi kalau Konate datang, ini masih 50-50. masih Gitu. bisa ya, tapi kan Masih bisa digoyang. banyak juga pemain yang dijanjikan akan jadi starter untuk Liverpool kayak Minamino deh pada saat pertama datang kan jadi starter nih kan tapi tetap aja kebuang Sulit akhirnya. bikin gol. Iya. Yang di Soton bikin gol. Di Soton bagus. Iya kan? Kenapa di Soton? Sedikit gua bahas soal Minamino. Karena Minamino, apalagi timnas Kalau Jepang, kata Coach Yasin Minimano. bermainnya di formasi yang tidak sesuai dengan posisi aslinya dia. Dia adalah second striker kalau Ya. di timnas Jepang. Oh iya. Dia main di Liverpool. Lu fans Liverpool? Ada nggak second striker di Liverpool kecuali Adam Lallana zaman dulu? Sama Coutinho dulu. Iya, ya kan Coutinho kan nggak jalan juga akhirnya. Nah, sekarang Liverpool kan gacor, dia juara berapa gelar tuh? Pakai formasi 4-3-3. Nggak pakai AM, ya attacking midfielder. Nah, si Minamino attacking midfielder Dia nggak bisa. Ketika di Salzburg apa ya kan? Dia attacking midfielder. Nah, tapi menarik tadi Pak Birapan sempat ngebahas tentang Ozan Kabak nih. Ozan Kabak yang di awal dibully karena bikin blunder pertandingan pertama bareng Liverpool, terus di kualifikasi Piala Dunia, wah Turki mainnya bagus banget dan dia menjadi starter di 2 pertandingan yang udah dijalankan gitu. Nah ini kebangkitan timnas Turki sebenarnya di luar dugaan kan. Belanda 4-2 kalah. Norwegia yang lagi rame Erling Haaland di Nggak ada apa segala apa-apanya. macam. Iya. Nggak baku Iya, Haaland kayaknya itu lagi Haaland. bahkan melawan Norwegia, Bes. Itu Iya. Kabak nggak dimainkan. Iya. Ya, Soyuncu, Masih ada itu Soyuncu tuh. Dimainkan Soyuncu yang bermain di belakang. Yes. Nah. Mereka bagus, Anda bisa. Pemain-pemain bagus. Ini dia nih. Latvia lagi lawannya. Turki. Ini Mereka mau ketemu Latvia, habis lagi Latvia. Habis lagi. Dan calon mereka juara grup, mereka akan lolos. Belanda itu, Nah, itu dia, Belanda. bisa tersisi atau lewat playoff. jadi nasibnya Belanda, Turki main di luar dugaan gini akan kayak gimana? Pak Piropa tadi udah bilang akan tersingkir di atas kertas. Ya, bukan mendahului ya, kalau bisa dikatakan sini, dia harus menang ketika main di Amsterdam. Ya. Mau tidak mau, betul. dan Belanda harus tetap stabil bermain. Terbang. Kalau mau lihat kemarin juga mereka susah bermain kemarin tuh. Atau Iya kan? lewat playoff nanti kan? Atau itu. lewat playoff, tapi kan berat kalau playoff kan ada banyak. Kan ada 10 tim lagi yang akan Iya. masuk di playoff. Pokoknya jangan ambil resiko
lewat jalur playoff ya. berat. Jalur yang pasti-pasti aja. Gue saya sebagai fans Italia sedih banget 2018. Bagaimana Italia lewat jalur playoff. Dikira kita bakal lolos lawan Swedia. Ternyata Swedia main bertahan, Pak. Kalah kita 1-0 dan gak lolos. Itu bener-bener sangat mengecewakan. Jangan coba-coba Belanda ambil jalur itu. Menang di Amsterdam kata Om. Dan saya yakin Turki bisa lolos. Nah, Dan pertandingan lain juga harus menang semuanya dan dengan skor yang tinggi. tinggi ya. Betul. Ya, Selisih ya. golnya udah tinggi Om. Ya. Bagus. 3-0 sama 2-0. 7-2. Tapi kenapa saya yakin itu tadi? Kenapa saya yakin itu? Mereka Belanda? banyak yang nggak tahu, ini mereka punya pemain yang bagus kan, bermain di luar. Kabak bermain di Liverpool, Ya. Soyuncu di Leicester, Cengiz Ya. Under bermain di Leicester. Yes. Banyak. Centosun bermain di Everton sebelumnya dipinjamkan ke Besiktas. Iya kan, dua pemain depan ya. Yaisi sama si siapa yang Main di sebenarnya Prancis. Burak. Ini dia nih, Burak kita nih kan. lihat. Ya. Burak. Nah, ya. Itu bermain di Lille, Di Lille, klasmen Prancis. di Liga Prancis. Ya. Jadi banyak. Demiral bermain di Juve, Oh, ya kan? oke. Iya. Pemain belakang. Itu banyak kan. Kamaran bermain di Fortuna Düsseldorf. Ini- Pemain-pemainnya bagus. Ini masa-masanya Turki nih. Bang Bes, ini akan langsung lolos ke Piala Dunia Qatar? Tentu harapan orang-orang Turki pasti lolos ya. Tapi Iya. kita sebagai orang yang mengamati dari luar ya masih ada halangan di situ. Mereka masih harus menang lawan Latvia Belanda besok di juga. Amsterdam. Iya, Belanda di- Terus mereka harus juga bisa menang lawan Norwegia lagi. Kayaknya kandidat utama pengacau di situ kan Norwegia. Tetapi Norwegia kemarin datang ke dia. Iya. Dia tetapi kan menang 3-0. Norwegia kemarin. 3-0 kalah. mereka. Berarti istilahnya nggak terlalu susah lah. Lawan Belanda juga, Bes. Mereka cukup bermain imbang. Iya. Aman lawan Belanda. Kalau Belanda nggak tersandung lawan Norwegia, kalau Belanda ditahan sama Norwegia gimana? Nah, Ya kan? Jangan sampai misalnya nih Spanyol di grup sebelah Om. Dia peringkat 2 juga nih angin-anginnya Iya, nih. iya, Spanyol lawan Belanda. Sama lah Yunani tahan dia. itu dia serunya. Jadi tapi coba kita bahas. Jadi yang lolos Italia, Jerman udah pasti lolos. Oh, Italia menang terus. Iya, Jerman menang terus. Iya. 2018 tadi sakit hati. Iya. Semangat, percaya proses. Sakitan waktu 2018 itu atau kemarin Juve kalah sama Porto? Lebih sakit 2018, benar. Lebih sakit 2018. 1 bulan Pak nggak nonton bola itu. Iya, Cuman siapa lihat tuh? highlight. Karena Siapa tahu nggak mungkin 2022. mereka nggak lolos main di kandang ditahan draw. Kan? Iya. Sama Swedia kan? Bang Bes, siapa Artinya tahu kan di atas kertas 2022 mereka nanti menang. Lingard jago banget loh ngalahin Italia loh. Tapi Italia bahaya loh. Di 2022 pemain-pemain bagus-bagus. Tapi kita ngebahas tentang Turki dulu nih. Di 2022 nanti kalau Ante lolos di penyisihan ya masuk ke Piala Dunia, bisa berbicara banyak kan nanti di kompetisinya? Mungkin yang generasi Bang Bes ya umur udah kepala 3, mungkin masih ingat 2002 bagaimana sadisnya timnas Turki. Mereka terakhir di 2002. Iya. Jadi 16 tahun lalu. Om, Hakan Syukur, Hakan Syukur. Hasan Sas, Iya. Emre, Iya. kipernya Rustu Rustu Rekber. Rekber. Itu sampai Del Soklu di sana ada. Buset. Itu bagus sekali dan Ya, itu kan 2002. Tahun ini 2022. sekarang mereka kalau saya lihat materi pemain mereka jauh lebih bagus. Oke. Ya, untuk merata di semua lini. Salah satu kelebihan Turki, kebetulan gue November ke sana bawa pemain kita dan study klub, Oh iya, observasi iya klub. benar. Nah, salah satu kelebihan Turki saat ini menurut gue adalah mereka pembinaan usia mudanya sangat bagus Om. Oke. Jadi mereka menciptakan pemain yang siap pakai di Eropa. Contoh yang paling gampang adalah Merih Demiral. Dia pemain Juve. Walaupun dia kasar, mainnya kayak Tarkam, tetapi tetap dia main Juve akhirnya. Karena dia lahir dari akademinya Yang bagus gitu ya? di Turki, salah satu yang the best. Akhirnya terus dijual keluar. Bagus dilihat Juve, dibeli Juve akhirnya. Ya, karena kan Nah Liga itu Turki juga pembinaan lumayan keras, usia kan? muda Dan, penting dan banget. banyak Iya. pemain-pemain mereka juga yang bermain di Jerman. Iya. Jadi, bahwa ada 4 juta Yes. penduduk mereka itu ada Itu di dia. Jerman. Jadi 4% dari 83 juta penduduk di Iya, Jerman. jadi Papi nih orang sama Turki. Jerman, pokoknya permainan Ozil Jerman kalau bisa banget. dinaturalisasi, dia main di Jerman itu. Turki kan bagus-bagus. Ozil, Mesut Ozil. Iya, banyak. Dan ingat, mereka waktu di kualifikasi Euro, mereka kalahin Prancis ketika Prancis juara dunia. Ya. Mereka Oke. pukul 2-0 dan 1-1 tahan Prancis. Oke, Kakak Nesa geser lagi, tapi satu pertanyaan aja dikit sebelum Nesa ngobrol, sampai sejauh mana Turki di Piala Dunia? Semifinal, perempat final, Grup, juara grup, fase grup. fase grup dong. Tapi Saya lolos. lolos, Saya lolos. lolos, nggak Fase lolos. grup. Paling tidak ke 16 besar. Iya. Kalau Nesa lolos, Lolos saja. iya kita yang lolos saja ya Nesa. Ya, silakan Nes. Ya. Banyak nanya bikin pusing. Cakep. Waktunya kita closing. Cakep. Udah terima kasih ya udah Cakep. nonton. Kirain Telat, kuis. agak ini Papi agak loading ya. Coba pantun lagi sih. Udah. Yang tadi. Popon aja nyiapin materi, gue belum nyiapin materi, suruh pantun. Dia mau pantun jalan-jalan ke Istanbul. Iya. Terus ketemu Burak Yakin. Ya. 3-0. 3-0. Kirain pantun. Jadi besok-besok kalau Nesa pantun, cakepnya jangan kesini. Cakep. Nomor rekening masih yang lama. Masih. Cuma nanya. Oke, berarti makasih banyak ya udah nonton kita. Makasih Papi Ropan, makasih Bang Bes. Makasih. Kita Terima ketemu kasih. lagi besok. Bye. Bye Aguero.